Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Indah Puji Rahayu, NIM 19053096. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 SMA semester 2 tentang pasar modal. Dengan KD mendeskripsikan pasar modal dalam perekonomian. Tujuan pembelajaran ini yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat mengetahui pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, peran pasar modal, lembaga penunjang pasar modal, dan produk dalam pasar modal. Nah, ada yang tahu apa itu pasar modal? Ya, pada dasarnya pasar modal tidak jauh bedanya dengan pasar tradisional. Karena di pasar modal juga terdapat pembeli, penjual, serta transaksi jual beli. Penjual di pasar modal disebut dengan emiten, sedangkan pembeli di pasar modal disebut investor. Pasar modal adalah sarana bertemunya emiten atau pihak yang membutuhkan dana dengan investor atau pihak yang memiliki kelebihan dana. Sebagai contohnya, untuk menjalankan sebuah perusahaan tentunya membutuhkan dana yang besar. Nah, dana tersebut bisa diperoleh dari investor dengan cara menjual surat-surat yang berharga di perusahaan tersebut. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pasar modal adalah suatu mekanisme yang memungkinkan pertemuan antara penawaran atau emiten dengan permintaan atau investor untuk melakukan jual beli modal. Secara umum, pasar disebut dengan bursa, sedangkan modal yang diperjualbelikan disebut dengan efek. Sehingga pasar modal di Indonesia disebut dengan Bursa Efek Indonesia atau BEI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan dari pasar modal. Pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Sebagai fungsi ekonomi, pasar menyediakan fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor dan pihak yang membutuhkan dana atau emiten. Dan sebagai fungsi keuangan, pasar modal memberikan kemudahan dan kesempatan memperoleh imbalan bagi pemilik dana sesuai dengan karakter investasi yang dipilih. Sedangkan tujuan dari pasar modal itu adalah menghimpun semua masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati hasilnya atau laba. Selanjutnya, kita masuk ke dalam manfaat dari pasar modal. Ada beberapa manfaat dari pasar modal, yaitu yang pertama, yang mana pasar modal sebagai salah satu sumber dana perusahaan untuk mengembangkan usahanya. Pengusaha dapat memperoleh atau meminjam dana kepada masyarakat melalui penerbitan obligasi, menjual sebagian sahamnya atau menerbitkan saham baru. Yang kedua, yaitu sebagai sarana investasi bagi masyarakat yang ingin menginvestasikan dananya di sektor keuangan. Yang ketiga, sebagai penyebaran kepemilikan atau sebagai sarana bagi masyarakat untuk memiliki perusahaan. Yang keempat, menciptakan kebudayaan, keterbukaan, dan transparansi, serta menjunjung tinggi profesionalisme pada perusahaan sehingga akan mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat. Yang kelima yaitu memperluas lapangan kerja bagi masyarakat baik sebagai pelaku pasar, karyawan perusahaan maupun investor. Setelah dari manfaat pasar modal, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama yaitu kustodian, yang mana kustodian ini adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berhubungan dengan efek biasanya. Praktek kustodian ini dilakukan oleh lembaga penyimpanan perusahaan efek maupun bank umum yang menjadikan dirinya menjadi bank kustodian.
Yang kedua yaitu Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontraknya dengan emiten melaksanakan pencatatan kepemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek. Yang ketiga yaitu wali amanat, yang mana wali amanat ini adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang efek yang bersifat hutang. Fungsinya di sini adalah emisi obligasi dan bank umum. Yang keempat yaitu pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah lembaga swasta yang melakukan peningkatan dari efek atau penilaian harga. Selanjutnya, perlindungan dana pemodal dan BADMI atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia. Selanjutnya, produk apa saja sih yang dijual di pasar modal tersebut? Produk yang dijual di pasar modal diantaranya adalah yang pertama saham. Saham adalah bukti penyertaan atau kepemilikan dalam suatu perusahaan yang memberikan hasil investasi bersifat variabel tergantung dari kemampuan investor dalam mengelolanya, yang mana investasi ini memiliki risiko dan keuntungan. Yang kedua, obligasi, yang mana obligasi adalah efek berbasis surat utang yang memberikan investasi bersifat tetap selama periode tertentu. Obligasi bisa dari perusahaan, korporasi, dan bank umum. Yang ketiga yaitu right, adalah surat berharga yang memberikan hak bagi pemodal untuk membeli saham baru yang dikeluarkan oleh emiten. Yang keempat yaitu warrant. Warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham. Yang kelima yaitu reksadana, yang mana reksadana ini adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kejanggalan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.